Baik, banyak hadis sahih yang menerangkan tentang kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, seorang ulama pakar hadis di Madinah saat ini, pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian beliau menemukan bahwa 26 orang sahabat meriwayatkan tentang Imam Mahdi melalui jalan mereka masing-masing. Artinya hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir, di atas mutafak alaih. Jadi urutannya mutawatir, mutafak alaih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baru Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, terus sampai Ad-Darimi. Itu urutannya. Ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya Sunan An-Nasai, Abu Daud, dan Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Demikian pula tertulis dalam Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini derajatnya mutawatir ma'nawi. Artinya, jika kita menolak hadis Imam Mahdi, sama dengan mengkafiri sebagian ayat dan iman pada sebagian ayat. Itu haram hukumnya. Dia harus menerima. Baik, Rasulullah SAW menjelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri, yakhruju fi akhiri ummati, kan? Disebutkan akan keluar pada masa terakhir dari umatku, ya zaman kita, Al-Mahdi. Yaskihillahul gaisa, Allah memberikan kepadanya hujan. Oh, berarti Imam Mahdi muncul ketika zaman kekeringan 3 tahun tadi. Buktinya Allah memberikan kepada beliau hujan. Nanti terakhir kita sampaikan penjelasan pembuktian dari Ustaz Zulkifli Ali kalau Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. Sekarang berada di Suriah. Kita percepat pembahasannya. Aduh, waktunya nih berpacu dengan waktu. Pada saat beliau muncul, bumi menumbuhkan tanamannya, harta dibagi-bagikan, banyak binatang ternak umat ini menjadi mulia. Hidup selama 7 atau 8 tahun bersama umat Islam. Artinya 7 sampai 8 musim haji. Berarti 7 sampai 8 tahun. Baik, kita percepat lagi. Ciri-ciri fisik ciri-ciri yang lain. Mahdi muncul dari keturunanku melalui jalur Fatimah dari Al-Hasan, bukan dari Al-Husain sebagaimana klaim orang-orang Syiah. Kenapa harus dari Al-Husain? Karena Husain menikah dengan gadis dari Persia. Sehingga mereka Ahlul Bait Syiah itu adalah keturunan Persia, bukan keturunan Rasulullah. Jadi beda Ahlul Bait Persia kita dengan Persia Syiah. La tunqadad dunya hatta yamlikul arabu rajulun min ahli baiti. Tidak akan habis dunia sehingga seorang laki-laki dari keturunanku akan memimpin bangsa Arab. Yuwati ismu ismi, namanya saya namaku Muhammad. Oh, berarti Imam Mahdi akan memimpin Arab setelah kerajaan Arab berakhir, dinasti Ibnu Saud berakhir. Yuwati ismu ismi wa ismu abi ismu abi, namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Al-Mahdi memiliki hidung yang mancung, dahi yang lebar. Rasulullah menyatakan Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku, ajral jabhati, lebar dahinya. Saya sudah mirip dengan beliau dalam dahinya, misalnya. Aknal angfu, tipis hidungnya, menandakan hidungnya mancung. Ya, saking mancungnya jadi kelihatan tipis. Yamlikul ardo kistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan. Kama muliyat jawran wa zulman. Sebagaimana penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Yamlikus sab'a sinin. Beliau memimpin 7 tahun. Angka 7 lebih banyak disebut ketimbang 8 dan 9. Ada kemungkinan 7 tahun. Kita hitung lagi nanti ya, kalau waktu kita cukup. Ciri lain Afrikal sanaya, gigi-gigi depannya renggang. Coba lihat, barangkali ada mas-mas yang giginya renggang. Sudah mirip dengan Imam Mahdi. Gigi depannya Bariqat sanaya, giginya putih cemerlang. Jadi kalau beliau tersenyum kelihatan cemerlang warna putih. Beda dengan kita. Kalau kita tersenyum warna putih ke kuning-kuning. Launul Arabi, warna kulitnya warna kulit orang Arab. Jadi agak kehitam-hitaman. Bukan hitam negro, tapi hitam Arab. Hitam yang itu karena adaptasi morfologis ya, adaptasi geografis. Karena panasnya, sehingga kelihatan hitam kulitnya. Tapi hitamnya hitam bagus kan? Bukan. Ya, hitam manis. Wal jismu Israeli, fisiknya fisik orang Israel. Lihat orang-orang Israel, nah seperti itulah fisik Imam Mahdi. Kemudian syabun marbu, artinya beliau tidak tinggi dan tidak pula pendek, sedang-sedang saja. Baik, kita percepat. Hasanul wajhi, tampan wajahnya. Wajahnya memancarkan cahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang cemerlang. Ya. Kasalihyati, lebat jenggotnya, tebal. Jenggotnya tebal. Ya.
gitu. Kita enggak termasuk yang terlunas kategorinya. Ya. Kemudian aswadu fi khadil aimani khalid, ada pipi, ada di tepi kanannya ada tai lalat. Ciri-ciri lain al-ablaj artinya jarak antara alisnya renggang tapi lurus. Coba periksa. Wah, enggak Mas, sama Mas Ajis ya. Petunjuk pelupuk matanya hitam bukan karena bercelak. Jadi ininya hitam karena mengkerut. Kelihatan lebih hitam dari wajahnya. Dari wajah yang lain. Perutnya gendut, kedua pahanya kurus. Nah, yang perutnya gendut sunahnya sama dengan Imam Mahdi. Iya. Kedua pahanya kurus dan paha kanannya ada tai lalatnya. Pundaknya ada tanda kenabian. Baik, kita percepat. Minna alladhi yusalli Isa bin Maryam khalfah. Nah, ini membuktikan kata Rasulullah kalau Imam Mahdi akan menjadi imam dan Nabi Isa di belakang. Ya. Kapan ini akan terjadi, para sekalian? Baik. Ya wafilah. Kita berada di posisi yang keempat sekarang, di fase yang keempat, Mulkan Jabariyah. Ya, kita berada di fase yang keempat, di mana di fase inilah Barat memimpin dunia. Ya, dan angka yang dimaksudkan ini tidak lama fase yang Mulkan Jabariyah, fase di mana Eropa memimpin dunia saat ini sudah akan berakhir. Kenapa? Karena Rasulullah membatasi hanya 100 tahun. Karena setiap 100 tahun sekali Islam akan memimpin kan? Turki Utsmani angka yang terakhir kan 1924. Berarti ada 5 tahun tersisa. 5 tahun inilah di masa Imam Mahdi akan muncul. Karena sebelum untuk fase yang kelima itu Imam Mahdi sudah selesai berperang. Ya, di tahun 2024 umat Islam itu sudah menang. Dajjal sudah mati dan iblis sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti tersisa 5 tahun lagi. Nah, interval tahun ini 5 tahun inilah Imam Mahdi akan muncul. Sementara Rasulullah menyebutkan Imam Mahdi akan muncul ketika kekeringan, sehingga ketika dia dibaiat akan turun hujan. Bumi-bumi menumbuhkan tanaman. Berarti di interval 2019-2022. Jadi gimana teh? Memang kita berada pada fase akhir dunia. Siap-siaplah untuk kita mengalami fase tersulit di muka bumi. Maka akidah, perbuat tawakal kepada Allah, persatukan kita. Karena dengan berjamaah kita akan aman. Nah, fase yang kelima ini, fase yang terakhir di mana Imam Mahdi memimpin. Imam Mahdi hanya memimpin 7-9 tahun. Ya, setelah itu meninggal dunia. Ya, karena dunia sudah aman sejahtera. Lalu beliau meninggal. Setelah itu Nabi Isa meninggal dunia setelah menikah dengan gadis Arab. Lalu Al-Qahtani akan memimpin kaum muslimin sepeninggal Imam Mahdi. Nah, di masa Al-Qahtani inilah nyawa umat beriman dicabut semuanya oleh angin iliin dalam waktu singkat.